Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Good morning students. How are you today? Miss selalu berharap anandanya Miss semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Okay, before we start to study today, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, sebelum anandanya Miss menyimak video pembelajaran, alangkah baiknya jika anandanya Miss like dan komen video pembelajaran ini ya. Dan ingat untuk subscribe channel ini. Hari ini kita akan belajar atau anandanya Miss akan mereview pembelajaran tema 6 tentang lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Sebelum menonton videonya, silahkan anandanya Miss menyiapkan pena 1C dan menyiapkan alat tulisnya ya. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan mereview pembelajaran tema 6 tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Adapun materi pokoknya yang pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang ungkapan ajakan. Muatan pembelajaran PPKN, materi pokoknya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Materi pokok selanjutnya yaitu tentang muatan pelajaran SPDP tentang menirukan gerakan sehari-hari dan memadukannya menjadi sebuah tarian. Dan muatan pelajaran matematika tentang pola pengubinan bangun datar. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan ajakan. Ungkapan ajakan merupakan ungkapan yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Ungkapan ajakan bisa menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Contoh ungkapan ajakan sebagai berikut. Mari kita menjaga lingkungan. Ayo kita menanam pohon di lingkungan kita. Nah, itu salah satu contoh ungkapan ajakan yang menggunakan kata ayo dan mari. Nah, coba anandaku perhatikan percakapan tentang contoh ungkapan ajakan membersihkan lingkungan di sekitar rumah antara Mei dan Komang. Mei mengatakan, "Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu?" Lalu Komang menjawab, "Wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok." Nah, ketika seseorang mengajak kita, sebaiknya kita menanggapinya dengan sopan. Seperti contoh percakapan tadi antara Mei dan Komang, di mana Mei mengajak Komang untuk bekerja bakti, membersihkan lingkungan, dan Komang menanggapi ajakan Mei dengan sopan.
Nah, ungkapan tanggapan adalah ungkapan yang digunakan untuk menanggapi atau memberi pendapat tentang sesuatu. Nah, jika Anandanya semua sudah ada yang mengajak, lalu sebaiknya kita menanggapinya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanggapi ungkapan ajakan? Nah, silahkan simak percakapan berikut ini. Fitri mengatakan, "Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah." Lalu Komang mengatakan, "Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana." Lalu Fitri menjawab, "Kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana." Nah, dari percakapan antara Fitri dan Komang, yang manakah termasuk ungkapan ajakan? Ya, yang Fitri mengatakan, "Ayo kita bermain di taman dekat rumah." Lalu, yang manakah contoh ungkapan tanggapan? Ya, yang percakapannya Komang. Yang Komang mengatakan, "Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana." Itu contoh tanggapan Komang terhadap ajakan Fitri. Nah, ungkapan tanggapan itu dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju, dan tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Contohnya tadi itu tanggapan yang tidak setuju yang diungkapkan oleh Komang terhadap ajakan bermain oleh Fitri. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Wah, banyak sekali sampah yang berserakan, Dad. Ayo kita bersihkan dulu sampahnya sebelum bermain sepeda. Lalu, ini termasuk ungkapan? Ya, termasuk ungkapan ajakan. Selanjutnya, Dedi menjawab, "Iya, Made. Jika tamannya bersih, tentu kita bisa bermain dengan lebih nyaman. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membantu kita." Nah, ini termasuk ungkapan? Iya, ungkapan tanggapan. Nah, muatan materi selanjutnya yaitu PPKN tentang bentuk bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang Anandanya Miss ketahui bahwa kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, apa manfaat jika kita bekerja sama? Iya, dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan? Ya, kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua warga. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Nah, bentuk kerjasama menjaga kebersihan di rumah contohnya yaitu menyapu, mengepel, membersihkan kaca jendela, membersihkan meja, merapikan mainan, dan masih banyak lagi. Sedangkan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah itu contohnya bekerja bakti atau bekerja sama membersihkan lingkungan, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, dan mengumpulkan sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah. Seperti apa saja contohnya? Nah, coba perhatikan, ini bentuk kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di gambar pertama ini sedang apa ya? Ya, warga bekerja bakti atau bekerja sama membersihkan selokan dari sampah. Bentuknya yang lain itu sedang apa?
Iya, warga bersama-sama menambal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Contoh selanjutnya, coba perhatikan. Di sini gambarnya sedang apa, Nak? Iya, warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Jadi ada yang menanam pohonnya, ada yang menyiramnya. Nah, di gambar ini sedang apa? Iya, sedang membuang sampah pada tempatnya. Muatan materi selanjutnya yaitu SBDP tentang menirukan gerakan sehari-hari dan memadukannya menjadi sebuah tarian. Contoh menirukan gerakan sehari-hari. Anggota tubuh dapat melakukan berbagai gerakan seperti menggerakkan kaki untuk berjalan, berlari, menendang, dan melompat. Lalu, menggerakkan tangan untuk makan, menulis, menyisir rambut, menyapu, dan mengelap meja. Nah, gerakan-gerakan tersebut dapat dijadikan sebuah gerak tari yang indah. Menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Perhatikan contoh berikut. Di sini terlihat seorang anak yang sedang apa, Nak? Ya, betul, mengayunkan tangan. Di sini? Ia sedang melambaikan tangan. Nah, kalau di gambar ini, seorang anak yang sedang menepuk tangan. Kalau di gambar sini, seorang anak yang sedang mengentakkan kaki. Di gambar ini, seorang anak yang sedang menekuk lutut. Kalau di gambar ini, seorang anak yang sedang menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Nah, bagaimana cara kita memadukan gerakan menjadi sebuah tarian? Nah, di sini ada gambar seorang anak yang menirukan gerakan sehari-hari seperti menyapu, lalu memungut sampah. Di gambar ketiga, seorang anak yang sedang membuang sampah. Di gambar keempat, seorang anak yang sedang memetik ranting. Dan di gambar kelima, seorang anak yang menyiram tanaman. Nah, gerakan sehari-hari ini bisa dipadukan menjadi sebuah tarian. Seperti yang Ananda Nyamis sudah praktikkan kemarin. Matan pelajaran selanjutnya yaitu matematika tentang pola pengubinan bangun datar. Nah, bagaimana cara kita menentukan pola pengubinan? Seperti yang Ananda Nyamis sudah ketahui bahwa jenis bangun datar yang sudah dipelajari itu ada 3. Yang pertama, bangun datar persegi, lalu bangun datar persegi panjang, dan bangun datar segitiga. Lalu, apa sih itu pengubinan? Ya, pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Contohnya di gambar pertama sini, jenis bangun datar apa, Nak? Iya, bangun datar persegi. Jadi contohnya di sini itu pengubinan persegi yang dibentuk dari bangun datar persegi. Di gambar kedua, pengubinan yang terbentuk dari bangun datar persegi panjang. Nah, di gambar ketiga, di sini pengubinan yang terbentuk dari bangun datar segitiga. Ingat, ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Dan pola pengubinan itu dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Selain itu, pengubinan juga dapat disusun dari 2 jenis bangun datar. Contohnya, di gambar pertama di sini ada bangun datar apa saja, Nak? Ya, bangun datar persegi dan persegi panjang.
Nah, di sini di polanya yaitu pola pengubinan persegi dan persegi panjang. Di gambar kedua di sini ada jenis bangun datar apa saja, Nak? Iya, persegi dan segitiga. Jadi, pola pengubinan di gambar kedua ini yaitu pola segitiga dan persegi. Pintar. Nah, Anandanya Miss sudah paham materinya? Kalau sudah, silahkan Anandanya Miss mengerjakan tugasnya di buku pena 1C halaman 138 sampai dengan halaman 139. Batas pengumpulan tugasnya yaitu hari ini, Kamis 18 Februari 2021. Ya, ingat untuk tugasnya, dokumentasi tugasnya dikirim ke grup Telegram bersama wali kelas ya. Terima kasih anak-anak cerdas. Nah, bagaimana? Anandanya Miss sudah menyimak video pembelajarannya? Menarik bukan? Apa Anandanya Miss sudah paham? Ya, kalau sudah paham, ingat Anandanya Miss untuk mengerjakan buku pena 1C-nya di halaman 138 sampai dengan halaman 139 dan mengumpulkannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Dokumentasi tugasnya dikumpul atau dikirimkan ke grup Telegram yang bersama dengan wali kelas ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ingat untuk jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Sekian pembelajaran Miss hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.